Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, khilafah news dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 11 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, Lutfi Yufrizal, mengaku pihaknya mendapat ancaman dari nomor tak dikenal menjelang aksi besar-besaran pada 11 April 2022. Aksi itu digelar untuk menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ada ancaman keselamatan dalam jalannya aksi kita nanti, kata Lutfi saat dihubungi Tempo pada hari Sabtu 9 April yang lalu. Lutfi juga mengatakan beberapa ponsel dan media sosial milik koordinasi aksi 11 April 2022 juga diretas. Hal ini diakui Lutfi membuat koordinasi antar kampus menjadi terganggu. Sebelumnya, BEM-SI juga mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas untuk bergabung di dalam demo yang sejatinya dilaksanakan hari Senin tanggal 11 April 2022. Ajakan tersebut telah diinformasikan melalui Instagram @bem_si. Nah pemirsa, apa tuntutan aksi-aksi mahasiswa saat ini? Apakah di dalam aksi-aksi mahasiswa saat ini ada nuansa represif dan ancaman dari para aparat? Kemudian apa langkah dan seruan yang perlu dikembangkan oleh kaum pemuda dan mahasiswa untuk mencermati kondisi negeri ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Rizky Awal. Beliau adalah Ketua Gerakan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa GPPMI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Di hari ini yang kemudian kita masih kuat menjalani puasa dan juga kuat untuk melawan ketidakadilan yang berlangsung di negeri ini. Ya, baik Bung. Langsung saja menyikapi terkait dengan aksi 11 April ini. Ini kalau Anda melihatnya, aksi dan tuntutan masyarakat serta mahasiswa pada hari ini sebenarnya isinya tentang apa ini, Bung Rizky? Ya, aksi ini yang sedang berlangsung, kita melihat ada dua pusat kegiatan ya. Yang pertama di DPR RI, ya, kawasan sekitar DPR RI dan juga di kawasan sekitar Istana Negara, Patung Kuda dan sekitarnya. Ya. Tuntutan ada beberapa elemen masyarakat ya. Yang pertama mahasiswa, BEM-SI dan kami itu tercatat akan melakukan aksi di gedung DPR RI. Kemudian ada juga elemen mahasiswa yang lain, kemudian elemen masyarakat. Kalau tidak salah Aliansi Rakyat Menggugat juga ikut serta di hari ini aksi di daerah Patung Kuda dan sekitarnya di depan Istana Negara. Kemudian juga ada elemen masyarakat yang lain. Sebenarnya beragam, ya tuntutan aksi beragam, tapi beberapa pun bisa kita catat ya. Yaitu yang pertama adalah aksi yang berlangsung pada hari ini itu pertama terkait dengan isu 3 periode ya. Kemudian ada isu terkait dengan penundaan pemilu ya. Ada juga isu terkait dengan kenaikan harga-harga barang. Kita tahu persis ya. Belakangan ini sejumlah harga kebutuhan bahan pokok ya, kita akan melihat kebutuhan bahan pokok yang cukup fenomenal yang itu tentang minyak goreng ya. Pernah hilang ya, kemudian muncul sekitar banyak dengan harga yang cukup mahal, bau sekali ya. Bisa 2 kali lipat ya dengan harga yang beberapa tahun lalu tentunya. Kemudian ada harga Pertamax yang naik. Kemudian isu terkait dengan kelangkaan solar. Kemudian juga terkait dengan PPN 11%. Kemudian tentang IKN juga ya, dan juga beberapa isu-isu yang lain, termasuk ada beberapa elemen masyarakat yang menuntut agar Pak Joko Widodo dan rezim pada hari ini untuk Ya baik, lantas kemudian kalau kita melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa baik hari ini ataupun sebelumnya, apakah ini ada nuansa represif dan ancaman dari para aparat ini, Bung Rizky? Ya, kita sih
tidak berharap sampai petang ini nanti, gitu, atau sampai malam atau sampai selesai, tidak ada bentuk represif, ya. Karena di beberapa media itu sampai pertemuan antara misalnya ketua DPD itu bertemu dengan Pak Lanyala, itu ketemu dengan Pak Andika selaku Panglima TNI untuk menjaga mahasiswa. Kemudian juga polisi diminta untuk tidak mengeluarkan peluru tajam, ya, untuk tidak menembakkan peluru tajam ke massa. Kita tidak berharap sampai petang ini, ya, ada keributan, sampai aksi pada hari ini ada keributan atau kericuhan. Ya, mudah-mudahan belajar dengan berjalan dengan normal, kemudian tanpa gangguan, dan tentu kita berharap Pak Presiden Jokowi selaku penguasa di negeri kita ini mudah-mudahan bisa sadar diri lah, ya, dan menemui masa aksi, gitu. Jangan sampai masa aksi yang menemui Pak Presiden, harusnya Presiden yang menemui rakyatnya. Begitu juga dengan anggota DPR, gitu. Temuilah mahasiswa pada hari ini yang sedang aksi, ya, dan mereka aksi dengan damai. Dan kita berada di bulan Ramadan, tentu tidak akan berupaya untuk Ramadan kita suci tanpa keributan, tanpa kericuhan, gitu. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat, ya, ini kan aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa saat ini dan sebelumnya, ini memunculkan sebuah tuntutan mendesak agar Presiden Jokowi memberikan pernyataan terbuka kepada publik bahwa beliau harus dengan tegas menolak untuk menunda pemilu 2024 dan menunda atau bahkan menolak, begitu ya, perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, terkait dengan hal tersebut, tanggapan Anda sendiri seperti apa ini, Bung Rizky? Ya, kenapa ada terkait opini demikian? Karena mahasiswa utamanya belajar banyak tentang aksi-aksi yang lalu, Bung Aziz, ya. Kita pernah aksi tentang KPK, ya. Ternyata KPK seperti diamputasi pada hari ini. Kita melihat ada tes wawasan kebangsaan yang itu sempat heboh, ya, kepada para penyidik KPK yang akhirnya memberhentikan Novel Baswedan dan kawan-kawan. Kemudian ada juga kasus tentang Omnibus Law, ya, heboh luar biasa, ya, justru sampai saat ini lancar jaya. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan, ya, bahwasanya undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat. Saya agak lucu dengan istilah inkonstitusional bersyarat, ya. Kemudian ada juga IKN, ya, juga sama juga. Nah, dan mahasiswa rakyat itu kayaknya sudah memahami tentang apa yang dinyatakan Pak Jokowi seringkali berkebalikan. Misalnya stop impor beras, stop impor gula, stop impor garam misalnya, ya. Tapi pada faktanya, kenyataannya mengimpor. Bahkan Pak Jokowi itu marah beberapa hari yang lalu, gitu, ya. Kenapa masih impor? Padahal yang menjadi presiden itu dia, gitu. Kenapa dia harus ngomong begitu, gitu, ya? Nah, makanya mahasiswa perlu ada sesuatu hitam di atas putih, yang itu menandakan bahwasanya ada bukti hukum, ada jejak hukum yang bisa harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Ya, baik, Bung. Kalau kita melihat, ini kan diantara dari tuntutan mahasiswa yang menggema adalah mahasiswa meminta Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN, termasuk pasal-pasal yang dianggap bermasalah, karena hal itu akan berdampak pada lingkungan, ekologi, dan kesejahteraan warga. Nah, melihat hal tersebut, catatan Anda sendiri terkait dengan mega proyek IKN ini seperti apa, Bung Rizky? Ya, terkait dengan mega proyek Ibu Kota Negara, itu sebenarnya kan kita harus berpikir, ya, ketika kondisi masyarakat hari ini sulit, justru pemerintah ingin memindahkan ibu kota. Bayangkan kita baru saja sedang dan saat ini sedang menjalani masa pandemi, ya. Belum selesai, masa pandemi ini belum selesai. Tapi justru dananya itu dialihkan untuk kepentingan kepentingan masyarakat, kepentingan IKN, bukan kepentingan masyarakat. Padahal kalau kita perhatikan harusnya pemerintah fokus untuk membangun dan menyehatkan kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat pandemi yang cukup panjang. Nah, kalau seandainya pemerintah masih ngotot untuk terus melaksanakan proyek IKN, berarti kan pemerintah telah gagal untuk mengurusi nasib masyarakatnya. Pemerintah telah salah dalam mengurusi tentang kehendak apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia tentunya. Jadi, apakah proyek IKN ini akan berjalan?
ya kita akan melihat utang Indonesia itu sudah tembus di angka 7.000 triliun rupiah. Ya. Dan ini angka yang cukup besar loh. Ya. Dan kita akan berhutang cukup besar lagi, ya, karena saya nggak yakin dana yang dikucurkan oleh Pak Jokowi mengatakan 466 triliun. Dengan PD-nya di awal bakal banyak investor-investor asing yang datang. Ya kita melihat ada beberapa investor yang sudah cabut loh, teman-teman semuanya. Ada SoftBank cabut ya, kemudian beberapa negara asing juga cabut, dan Arab Saudi dengan putra mahkotanya MBS ya Muhammad bin Salman itu punya beberapa prasyarat agar Arab Saudi mau membangun ibu kota yang baru ini. Jadi dan terakhir kan pada akhirnya katanya tidak akan melibatkan APBN, tapi pada akhirnya bilang rakyat harus patungan. Gitu. Sementara kondisi rakyat ini lagi terjepit parah nih. Gitu. Tadi ya PPN 11%, kemudian kenaikan harga barang, BBM naik, tol juga naik, gitu ya. Listrik akan naik, gitu. Ya, dan mungkin yang turun itu adalah urat malu, gitu, Bung Aziz. Ya baik, jika memang berbagai macam kebijakan yang kita alami, kalau kita melihat ya, sepanjang kepemimpinan Pak Presiden Jokowi di periode kedua ini ya bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ini Anda sendiri menilainya seperti apa ini kepemimpinan beliau? Apakah ini lebih baik daripada periode sebelumnya atau seperti apa? Apakah ini kemudian layak begitu ya? Opini 3 periode ini dilanjut atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Rizky? Iya, secara realita kehidupan negara kita pada hari ini luar biasa ya, kemiskinan meningkat. Meskipun kita tahu angka kemiskinan itu kan sebenarnya dari Badan Pusat Statistik di angka 560.000 kalau nggak salah ya, di angka segitu 560.000 itu artinya sekitar 17.000 rupiah per hari ya, bayar 17.000 rupiah per hari atau 18.000. Itu beli minyak goreng 1 liter nggak dapat, Bang Aziz. Sekarang minyak goreng 1 liter itu di angka 24.000 loh, teman-teman semuanya. Ya. Sementara ya orang dikatakan kaya itu penghasilannya di atas 500.000 rupiah. Ini kan asbun, asal bunyi yang itu berdampak cukup parah bagi kita semua. Apakah pemerintah kita itu layak untuk dipertahankan? Menurut saya tidak. Sistem yang hari ini dibangun itu juga harus diganti. Karena percuma kalau kita meminta rezimnya berganti, tapi sistem yang ada itu tetap. Karena apa? Ini seperti memelihara mobil yang rusak. Siapapun presidennya akan tetap mobil rusak yang dipakai. Ya, yang harus kita perhatikan adalah saat ini mahasiswa harus punya arah pandangan untuk mengganti tidak sekedar arah rezimnya saja, ya membangun akhlak rezim saja tidak, tapi juga membangun sistem yang baru, sistem yang kuat. Ya, kalau bisa dikatakan Islam sebagai solusi, maka harusnya kita menawarkan Islam. Mumpung ini bulan Ramadan loh, Pak Jokowi dan teman-teman semuanya ya. Bulan Ramadan itu harus mengagungkan Quran dan Sunnah. Kenapa tidak? Kita tidak menjadikan syariat Islam sebagai jalan untuk memperbaiki bangsa. Demokrasi kita hari ini tidak usah diperbaiki, harus diganti dengan sesuatu hal yang kuat, yaitu sistem Islam. Gitu. Kalau selama ini didengung-dengungkan, ya Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, dan maka seharusnya Islam bisa ditaruh dalam kehidupan bernegara. Kenapa? Nilai-nilai Islam sesuai dengan bernegara. Kalau seandainya orang yang selama ini berbicara Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan saya cukup meyakini dengan pernyataan Bung Rocky Gerung, ya dia hanya melihat hanya Islam saja yang bisa menunjukkan keadilan itu. Ya, kenapa tidak? Kita merespon itu dengan bahasa positif, bahwasanya keadilan itu hanya bisa ditegakkan ketika sistem Islam yang sempurna ini tegak. Itu Bung Aziz. Ya baik Bung, terakhir Bung, tadi Anda sedikit menyinggung bahwa tidak cukup begitu ya, kondisi saat ini hanya sekedar ganti rezim. Maksud kami hanya sekedar ganti rezim atau ganti pemimpin. Nah kemudian langkah seperti apa ini yang harus dilakukan ya agar kemudian bisa berganti sistem seperti yang sedikit Anda jelaskan tadi ya. Langkah seperti apa dan seruan-seruan seperti apa yang hari ini dan kedepannya yang perlu untuk digemakan oleh kaum pemuda dan para mahasiswa? Iya, karena gini, seringkali aksi pemuda ini didompleng, ya.
oleh sejumlah tokoh politik untuk naik tahta. Dan Mas itu harus sadar bahwasanya seharusnya yang ditawarkan bukan ganti orang, tapi ganti sistem. Apa yang mekanisme sistem yang bisa disiapkan? Ya, kalau kita mengajukan sistem Islam, maka DPR, RI, kemudian Presiden itu legowo untuk menerima Islam. Ya, berkomunikasi dengan para ulama, ya, wabil khusus para habaib, para ulama, para ormas Islam, tokoh-tokoh Islam yang selama ini konsen dalam pemikiran politik Islam, ya, yang benar, yang lurus, gitu ya. Dan ketika disampaikan tentang itu, maka mereka menerima tentang ide kepemerintahan dalam Islam. Kalau bisa kita sebut tadi, kalau Bung Rocky Gerung menyebut negara Islam, maka kalau di dalam fikih itu disebut dengan khilafah. Maka khilafah diterima. Harusnya Pak Jokowi menyerahkan kekuasaan ini untuk menjadikan khilafah sebagai sistem bernegara kita pada hari ini. Ya, ini wacana. Wacana yang sebenarnya diperbolehkan terjadi. Sebagaimana wacana terkait dengan penundaan pemilu, gitu. Ya, dan juga 3 periode. Karena kalau ide tentang khilafah itu dikriminalisasi sebagai bagian dari melanggar konstitusi, seharusnya yang ngomong tentang penundaan pemilu dan juga 3 periode itu juga harus dikriminalisasi. Karena ini tentu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau khilafah itu pada hakikatnya selama ini kita membicarakan Pancasila sesuai dengan Islam. Oke, kalau begitu kita tawarkan sistem pemerintahan secara langsung, berapa? Mau nggak? Kalau setuju sepakat dengan yang disebut dengan Pancasila itu bagian dari Islam, ya sudah. Kenapa kita tidak mengusung Islamnya saja? Ya, untuk bisa menjadi jalan pintas, jalan utama untuk bisa menyelesaikan kondisi problematika kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada hari ini. Itu Bang Desi. Ya, baik Bung Rizky, ini terima kasih sudah hadir di Kabar Petang pada kesempatan kali ini. Ini penjelasan yang luar biasa. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Tetap update perkembangan aksi pada hari ini, pada petang hari ini, mudah-mudahan sampai malam ya pemerintah juga sadar atau ada informasi terbaru yang cukup membaikkan, yaitu tentang perbaikan kondisi negara, tidak segera memperbaiki demokrasi, tapi mengganti sistem yang ada. Itu saja Bung Anies. Ya, baik. Terima kasih Bung Rizky sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.